Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online Yamari yang ke-248 hari ini, Sabtu 19 Juli 2025. Kami senang bisa beribadah bersama dengan Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun saat ini berada. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, kemurahan, dan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita hingga saat ini. Kita berdoa kiranya seluruh ibadah online Yamari ke-248 ini berjalan dengan lancar. Kita berdoa kiranya seluruh acara ibadah online Yamari ke-248 ini berjalan dengan lancar serta memberkati kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita mulai ibadah online Yamari ke-248 ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, kebaikan-Mu ya Tuhan, dan kami serahkan ibadah online Yamari 248 saat ini ke dalam tangan-Mu. Bapa, tuntun ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, saat ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan yang melindungi kita dalam kita mengarungi kehidupan ini dan dalam kita menghadapi badai hidup, sehingga kita tetap berdiri teguh hingga saat ini sebagaimana adanya kita. Mari siapkan hati dan seluruh hidup kita untuk memuji dan menyembah Dia. Bersama-sama kita naikkan pujian penyembahan yang berkata, Engkaulah perisaiku. Sampai kapanpun
Mari kita lanjutkan pujian kita yang berkata, "Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah." Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk diisi oleh benih firman Tuhan. Sebab kita percaya bahwa firman Tuhan akan mengajar, menegur, menguatkan, memperbaharui dan mengubahkan hidup kita, dan bahkan akan menjadi rema dalam hidup kita sehingga kita berkenan kepada Allah. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Niko Pelamonia STHMA dengan tema kesabaran menanti waktu Tuhan. Mari kita sambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian yang berkata, musim akan selalu berganti. Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan di udara, Tuhan pelihara, karena
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Turun di udara, Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Salam damai sejahtera dan sukacita untuk para sahabat dan mitra Yamari di seluruh Indonesia, bahkan di mancanegara. Berjumpa lagi dengan saya Pendeta Niko Pelamonia dalam program IOY Yamari seri yang ke-248. Kita akan masih berbicara tentang kesabaran, salah satu dari buah Roh Kudus. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus, pada saat ini kami sangat mengucap syukur untuk momen yang indah ini Bapa. Kami rindu untuk membaca, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, karena kami membutuhkan firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami, yang akan menolong, menuntun kami untuk memiliki kesabaran, menanti waktu Tuhan yang tepat bagi kami. Allah Roh Kudus, urapi setiap sahabat dan mitra Yamari di rumah. Bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau urapi dengan urapan baru. Engkau berikan hikmat, akal budi, sehingga bukan hamba lagi yang nampak, tapi Kristus yang akan berfirman bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Kami sudah sangat rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirman bagi kami. Kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa dan bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di dalam surga. Haleluya, haleluya, amin. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada, saat ini kita akan bersama-sama membaca firman Allah yang terambil di dalam kitab Mazmur, pasal yang ke-27, ayat yang ke-14.
Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita semua, dan para sahabat dan mitra yang mari di rumah akan menyimaknya. Mazmur pasal 27 ayat yang ke-14. Demikian firman Allah. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya, bahkan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Kekasih di dalam Yesus Kristus, subtema bagi renungan kita pada saat ini yaitu kesabaran menunggu waktu Tuhan. Di sebuah kota kecil ada seorang pemuda. Suatu ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia berkata, "Tuhan, aku ingin sekali menikah dengan wanita cantik dan baik hati. Tolong kabulkan doaku." Lalu Tuhan menjawab, "Tunggu sebentar, aku sedang mencari wanita yang tepat untukmu." Nah, pemuda ini dia menunggu selama 10 tahun. Lalu dia berdoa lagi. Dia berkata, "Tuhan, aku sudah menunggu selama 10 tahun. Kapan doaku dikabulkan?" Lalu Tuhan menjawab pemuda ini, "Sabar ya, aku sedang memeriksa latar belakang wanita yang aku pilih untuk kamu." Lalu pemuda ini menunggu lagi selama 5 tahun. Setelah itu dia berdoa lagi dan dia berkata, "Tuhan, sudah selama 15 tahun aku menunggu. Apakah aku akan menikah dengan wanita yang aku inginkan?" Lalu Tuhan menjawab pemuda ini, "Tunggu sebentar lagi. Aku sedang mempersiapkan kamu untuk menjadi suami yang baik." Jadi untuk menikah juga Tuhan perlu mempersiapkan pemuda ini untuk menjadi seorang suami yang baik. Namun pada akhirnya pemuda ini menikah juga dengan wanita yang cantik dan baik hati. Lalu dia berkata kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan, aku tidak sabar menunggu waktumu, tetapi hasilnya sangat manis, hasilnya sangat luar biasa." Jadi kekasih di dalam Yesus Kristus, Rasul Paulus berkata di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 bahwa bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, dalam terminologi bahasa Ibrani, kesabaran itu dikenal dengan 2 istilah. Yang pertama yaitu makrotimia atau makrotimeo. Istilah ini lebih mengacu pada kesabaran terhadap orang lain, yaitu kemampuan untuk menahan diri dari kemarahan atau reaksi negatif dan perilaku atau tindakan orang lain. Sedangkan istilah yang kedua dikenal dengan hupomone. Hupomone ini lebih menekankan pada ketahanan atau ketekunan dalam menghadapi tekanan yang berat, menghadapi kesulitan atau penderitaan. Sedangkan kalimat menanti waktu Tuhan dalam bahasa Ibrani dikenal dengan istilah kava el Adonai. Kava ini berarti bahwa menunggu dengan penuh harapan atau pengharapan. Dan kata ini menekankan aspek yang aktif. Jadi kita tidak menunggu secara pasif, tapi aktif. Karena apa? Karena kita melibatkan kepercayaan dan iman kepada Tuhan. Dengan demikian, maka menunggu waktu Tuhan berarti sebuah penantian yang penuh pengharapan dan kepercayaan pada waktu yang telah Tuhan tetapkan, atau kita kenal dengan istilah kairos. Kairos atau waktu Tuhan di dalam bahasa Ibrani. Pertanyaannya bagi kita, bagaimanakah caranya kita bisa memiliki kesabaran dalam menanti waktu Tuhan?
Dari ayat-ayat yang telah kita baca saat ini, kita akan melihat beberapa kebenaran indah tentang cara kita memiliki kesabaran dalam menanti waktu Tuhan. Jadi kebenaran indah yang pertama untuk memiliki kesabaran menanti waktu Tuhan, yaitu kita harus sadar bahwa kesabaran adalah sumber kekuatan batin kita. Kita baca di dalam surat Yakobus pasal yang kelima, surat Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata bahwa karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai pada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Jadi kesabaran itu digambarkan oleh Yakobus sebagai seorang petani yang menanti musim hujan atau musim gugur agar dia bisa menikmati hasil yang baik. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, kesabaran itu adalah buah dari Roh Kudus yang sangat-sangat penting dalam kehidupan orang percaya, terutama ketika kita menghadapi kesulitan atau tekanan dalam hidup. Amin. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, jadi ketika kita sadar bahwa kesabaran adalah kekuatan batin, maka akan menolong kita yang pertama agar tidak bersungut-sungut. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-9 berkata bahwa saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kalau kita berbicara tentang bersungut-sungut, dalam bahasa Ibrani kita kenal dengan istilah linhom. Linhom artinya menggerutu, artinya mengeluh, atau seseorang yang tidak merasa puas. Jadi kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita sadar bahwa kesabaran adalah sumber kekuatan batin, maka itu akan menolong kita untuk tidak bersungut-sungut, saudara. Ketika kita dihadapkan dengan masa-masa yang sulit, Alkitab berkata sabar. Ketika kita menghadapi tantangan dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam studi, bahkan ketika mungkin kita sakit dan berada di kursi roda, Allah katakan sabar. Jadi kita tidak menggerutu, kita tidak mengeluh, kita tidak komplain kepada Allah, tapi kita sabar. Karena apa? Saudara kekasih di dalam Yesus, Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Kita sabar bukan berarti bahwa Allah tidak peduli terhadap persoalan kita. Kita sabar bukan berarti bahwa Allah hanya melipat tangan di sorga dan menonton kita di dalam menghadapi persoalan, tapi Allah sedang bekerja untuk melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Amin. Karena firman Allah di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 28 berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Jadi dalam segala kesulitan, dari segala tantangan apapun, kita tetap sabar dan kita akan tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, bangsa Israel, mereka tidak puas kepada Tuhan, mereka komplain kepada Tuhan, mereka menggerutu dan mereka mengeluh kepada Tuhan ketika mereka menghadapi berbagai tantangan di padang gurun, saudara kekasih di dalam Yesus. Namun sekali lagi dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-10 berkata bahwa dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut.
Jadi orang-orang yang selalu komplain, orang-orang yang selalu menggerutu, orang-orang yang selalu mengeluh, mereka akan dihukum oleh Allah. Jadi kekasih di dalam Yesus Kristus, salah satu tokoh Alkitab yang kita kagumi bernama Yusuf. Yusuf telah belajar sabar dalam menghadapi berbagai penderitaan yang tidak adil. Dia tidak menggerutu, dia tidak mengeluh, dia tidak komplain kepada Tuhan, kenapa saya harus menderita seperti ini, nehi. Tidak sama sekali. Namun dia tetap sabar, saudara kekasih dia dalam Yesus, yang akhirnya dia bisa menikmati hasil yang manis. Dia bukan saja dilepaskan dari penjara, tapi Allah meninggikan dia. Allah mempromosikan dia menjadi raja muda atau perdana menteri atas orang Mesir. Ini suatu hal yang luar biasa. Yang kedua, ketika kita sadar bahwa sabar adalah sumber kekuatan batin, itu akan menolong kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, menolong kita untuk tidak membalas dendam. Yesus berkata dalam Matius pasal yang kelima ayat yang ke-39 bahwa janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepada kamu, melainkan siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Luar biasa. Yesus bilang kalau ada orang yang menampar pipi kananmu, pipi kanan nih, berilah juga pipi kirimu, saudara. Ini bukan berarti kita terlihat seperti pecundang, seperti orang yang kalah, bukan seperti itu. Tapi yang ingin Yesus ajarkan kepada kita, yaitu bahwa kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, amin, melainkan dengan kebaikan. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Jadi ketika saudara dibully oleh teman di kantor, di sekolah, oleh tetangga, membuli saudara, memfitnah saudara, Tuhan katakan sekali lagi sabar. Ketika suami, istri, mertua, menantu memperlakukan saudara dengan tidak sopan, dengan kasar bertahun-tahun, sekali lagi Tuhan katakan sabar. Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21 bahwa janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Oh, luar biasa kekasih di dalam Yesus Kristus. Itulah buah Roh Kudus yang namanya makrotimia atau makrotimeo. Menahan diri terhadap kemarahan orang lain, menahan diri terhadap perilaku negatif orang lain terhadap kita. Itu yang namanya makrotimeo atau makrotimia. Yang ketiga, ketika kita sadar bahwa kesabaran adalah sumber kekuatan batin, itu juga akan menolong kita untuk tunduk pada kehendak Tuhan. Kita baca di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-5 sampai 6. Di sana dikatakan bahwa percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, ada seorang anak muda yang ingin sekali menjadi penyanyi yang terkenal, meskipun dia tidak bisa bernyanyi dengan baik. Nah, pemuda ini dia memutuskan untuk mengikuti audisi di acara pencarian bakat. Dan ketika gilirannya tiba, dia mulai bernyanyi dengan suara yang sangat-sangat fals. Jadi juri di dalam acara itu tidak bisa tahan tertawa, dan mereka tertawa dengan begitu hebat. Mereka berkata bahwa maaf, kamu tidak bisa bernyanyi, tolong berhenti. Namun pemuda ini dia menjawab, tidak, saya pasti bisa. Saya hanya perlu meningkatkan volume suaranya.
Lalu kemudian dia berteriak dengan suara yang lebih keras lagi, membuat para juri dan penonton semakin tertawa. Saudara kekasih di dalam Yesus, yang ingin saya katakan bahwa memaksakan kehendak tidak selalu membawa hasil yang manis, membawa hasil yang kita inginkan, saudara. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan masa-masa yang sulit, kita tidak perlu marah-marah, kita tidak perlu ngomel, kita tidak perlu komplain, kita tidak perlu memaksakan kehendak, tapi kita belajar untuk sabar menanti waktu Tuhan, tunduk kepada kehendak Tuhan, karena Tuhan lebih tahu apa yang baik dan apa yang terbaik bagi kita. Amin. Nah, kekasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran indah yang kedua untuk memiliki kesabaran menanti waktu Tuhan, yaitu kita harus percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Ibrani 11 ayat yang ke-40 berkata bahwa sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Jadi Allah selalu menyiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu kita perlu sabar, percaya dengan sungguh bahwa Allah sedang melakukan hal yang terbaik bagi kita. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, jika semuanya masih belum terlihat indah, maka percayalah itu bukanlah sebuah akhir. Karena ketika kita percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita, maka itu akan menolong kita untuk tidak mudah untuk putus asa dalam menghadapi masa-masa yang sulit atau menghadapi tantangan hidup. Ketika kita percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita, maka itu juga akan menolong kita untuk belajar mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan pasti genapi janjinya bagi kita. Dengan percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita, maka akan juga menolong kita untuk tidak terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Kita tetap sabar, tahan, tekun, dan percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Itu juga akan menolong kita untuk kita dapat menikmati hasil yang lebih maksimal, hasil yang lebih manis, hasil yang lebih baik, karena telah melewati proses dengan sangat baik. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, ada seorang pria, dia kehilangan pekerjaannya alias di PHK atau putus hubungan kerja. Dia akhirnya menjadi sangat sedih. Lalu dia memutuskan untuk membuka warung makan kecil di depan rumahnya. Awalnya warung makan itu tidak laku dan tidak ada orang yang datang mengunjunginya. Tetapi suatu ketika ada seorang koki terkenal, dia datang dan mencicipi masakannya. Pendek cerita, koki itu sangat terkesan dengan cita rasa masakan pria itu, dan dia memutuskan untuk membantunya mengembangkan warungnya, sehingga akhirnya warung pemuda itu sangat populer dan dia menjadi kaya raya. Pria itu berkata kepada Tuhan, "Terima kasih Tuhan karena kehilangan pekerjaan itu. Jika tidak, saya tidak akan menemukan passion saya dalam memasak." Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kesulitan dapat saja membawa kita ke arah yang lebih baik, karena kita percaya bahwa Allah sedang melakukan yang terbaik bagi hidup kita. Amin. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11 berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Luar biasa.
Jadi kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita menanti waktu Tuhan, kita percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Maka sekali lagi Allah punya rencana yang terbaik bagi kita untuk masa depan kita. Kekasih di dalam Yesus Kristus, kebenaran indah yang ketiga, untuk memiliki kesabaran menanti waktu Tuhan, yaitu kita harus belajar menanti jawaban daripada Tuhan. Kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 tadi berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi dalam menanti waktu Tuhan, sekali lagi, kita harus betul-betul menanti dengan hati yang tulus. Bukan berarti bahwa kita putus asa, bukan berarti bahwa kita sedih karena kita menunggu atau menanti jawaban dari Tuhan. Tetapi kita tetap percaya, kita tetap berdoa, kita tetap setia dalam iman kepada Tuhan. Meskipun jawaban doa belum datang, meskipun belum terlihat tanda-tanda Tuhan menjawab doa kita, kita tetap percaya dengan penuh keyakinan dan pengharapan kepada Tuhan. Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31 berkata bahwa tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kepakan sayapnya. Sekalipun mereka berjalan namun tidak menjadi lesu, sekalipun mereka berlari namun tidak menjadi letih. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, seringkali kita ingin jawaban doa datang lebih cepat. Seringkali kita juga ingin Tuhan segera menolong dan memberikan apa yang kita inginkan, tapi kita lupa bahwa waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Bahkan Tuhan juga menanti saat yang tepat. Untuk apa? Menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Jadi bukan saja kita sebagai orang percaya menanti waktu Tuhan, tapi Tuhan juga menanti waktu yang tepat untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kita baca di dalam Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-18. Yesaya 30 ayat yang ke-18. Ya, di sana dikatakan begini bahwa sebab Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Jadi saudara kekasih di dalam Yesus, bukan saja kita menanti waktu Tuhan, tapi juga Tuhan menanti waktu yang tepat untuk menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Luar biasa. Saudara kekasih di dalam Yesus, jadi sekali lagi waktu Tuhan bukan waktu kita. Ada sebuah pujian yang indah berkata begini, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Ya toh? Jadi kita lihat bahwa waktu Tuhan itu waktu yang terbaik bagi kita. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita harus belajar untuk menanti jawaban daripada Tuhan. Itu juga merupakan bagian dari cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang dewasa. Yakobus pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua berkata bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jikalau kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, karena ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunanmu itu menghasilkan tahan uji. Jadi ada nilai-nilai kekal yang Allah sedang bentuk dalam hidup kita, yaitu iman, yaitu apa? Ketekunan kita kepada Tuhan. Jadi saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kita harus belajar menanti jawaban daripada Tuhan. Sekali lagi, itu membuktikan bahwa Allah kita, Dia tidak lalai dalam menepati janjinya.
Firman Allah berkata bahwa Allah tidak pernah lalai menepati janjinya, walaupun ada orang yang menganggapnya sebagai sebuah kelalaian. Kenapa? Karena Allah itu setia. Kenapa? Karena Allah itu penuh kasih. Dia tahu apa yang baik, Dia tahu apa yang terbaik bagi saudara dan saya. Amin. Nah, saudara kekasih dalam Yesus Kristus, kita belajar daripada Abraham sebagai salah satu tokoh dalam Alkitab. Abraham menunggu dengan sabar tentang Ishak yang Tuhan janjikan kepadanya. Saudara kekasih di dalam Yesus, dia harus sabar, bertahun-tahun dia sabar sebelum janji Tuhan tentang Ishak itu digenapi. Begitupun juga dengan Yusuf. Yusuf harus mengalami penderitaan sebelum akhirnya dia menjadi perdana menteri bagi orang Mesir. Mereka ini semua telah belajar bersabar dalam pengharapan, dan pada akhirnya mereka menikmati buah dari kesabaran mereka. Saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, kata orang, kesabaran itu sangat sulit. Tetapi perlu saudara ketahui bahwa hasilnya sangat manis ketika kita belajar untuk bersabar. Jadi kekasih di dalam Yesus Kristus, kesimpulan saya untuk renungan kita pada saat ini, yaitu untuk memiliki kesabaran dalam menunggu waktu Tuhan. Maka yang pertama, kita harus sadar bahwa kesabaran adalah sumber kekuatan batin. Yang kedua, kita harus percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Yang ketiga, yaitu kita harus belajar untuk menanti jawaban Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus, saat ini kami sangat bersyukur. Kami berterima kasih kepadamu Bapa untuk firman-Mu yang kami telah baca, kami telah dengar, dan kami renungkan bersama-sama. Firman yang mengajar kami, firman yang menyatakan kesalahan kami, firman yang memperbaiki kelakuan kami dan menuntun kami untuk semakin hari semakin memiliki kesabaran menanti waktunya Tuhan. Firman juga itu yang menolong kami untuk kami sadar bahwa sabar adalah sumber kekuatan batin. Firman menolong kami juga agar kami percaya bahwa Allah sedang melakukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Bahkan firman-Mu juga yang menolong kami untuk kami belajar menanti jawaban Tuhan. Terima kasih Bapa yang Kau meteraikan firman ini dalam loh hati kami semua, agar firman-Mu berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah lebat di dalam hidup kami, di keseharian hidup kami. Demi nama Yesus Kristus, Anak Domba Allah, hamba telah berdoa dan bersyukur. Berterima kasih kepada Bapa di dalam sorga. Haleluya, haleluya. Amin. Para pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baru saja kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema kesabaran menanti waktu Tuhan, yang disampaikan oleh Pendeta Niko Pelamonia STHMA. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh hambanya memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Niko Pelamonia STHMA yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di IOY 248 ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penata layanan dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh tim penata layanan, keluarga, dan seluruh pelayanannya. Ibadah online Yamari berikutnya ke-249 hari Sabtu 26 Juli 2025. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online ini berjalan dengan lancar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, sekarang diberikan kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100337000
atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697, WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hambanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus memakai Mari sebagai yayasan misi dalam memberitakan Injil, juga dalam bidang kesehatan. Hingga saat ini yang telah memimpin seluruh tim penata layanan, dan juga Bapak Pendeta Niko Pelamonia yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema khotbah kesabaran menanti waktu Tuhan dalam ibadah online Mari ke-248 hari Sabtu 19 Juli 2025. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu yang telah disampaikan dapat menjadi berkat bagi sahabat dan mitra Mari dimanapun mereka berada. Dan kiranya Tuhan juga memberkati tim penata layanan dan juga hamba-Mu Bapak Pendeta Niko Pelamonia dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan dan pelayanan mereka. Bapa di surga, kami bersyukur atas sukacita kepada sahabat dan mitra Mari, sehingga mereka dapat menjadi donatur yang selalu mendukung pelayanan Mari melalui persembahan. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan, dalam bisnis dan keluarga, juga pelayanan mereka, sehingga kami bersama terus memuliakan Tuhan, dan Tuhan berkenan memakai kami sebagai alat untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani dalam pelayanan ibadah online mendatang tanggal 26 Juli 2025. Kau mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Robi Repi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya pimpinan penyertaan-Mu Tuhan memberkati persiapan yang dilakukan oleh hamba-Mu dan juga tim penata layanan yang akan melayani. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga pelayanan IOY mendatang juga dapat menjadi berkat. Allah Bapa di surga, kami menaikkan ucapan syukur kami yang kepada Tuhan yang telah memberkati acara Retnas ke-12 Mari di Batu Malang, dengan seluruh pembicara dari hari pertama sampai dengan selesai, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan kiranya para peserta yang sudah mengikuti semuanya sudah tiba di daerah masing-masing dengan sukacita, dengan membawa nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, kehidupan rohani sepanjang acara Retnas, dan mereka boleh menyalurkannya, membagikannya kepada keluarga, jemaat dan juga masyarakat di sekitar mereka, dan kehidupan semakin indah di dalam Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa juga untuk seluruh badan pengurus lengkap Mari, baik itu pembina, pengawas, pengurus harian, juga pengurus bidang dana, bisnis formation, serta staf pelaksana. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami hidup dan terus ada di dalam rencana-Mu. Berkati keluarga, pekerjaan dan pelayanan, serta setiap usaha yang dilakukan oleh hamba-hamba-Mu, sehingga setiap kami boleh sehat dan kami terus dengan giat melayani pekerjaan Tuhan. Kami berdoa membawa serta rapat
BPL pada hari Senin tanggal 21 Juli. Kiranya Tuhan memberkati dan Tuhan akan menentukan memilih kepengurusan Yamari selanjutnya. Tuhan juga menentukan pelayanan Yamari, memberkatinya sehingga Yamari boleh jadi berkat untuk banyak orang, khususnya di Indonesia. Kami menyerahkan seluruh program pelayanan Yamari dan MHM di kota-kota, baik itu Rangkasbitung, Ciranjang, Tasikmalaya, Purbalingga, Semarang, Solo, Surabaya, Lombok, Makassar, Samarinda, dan juga Tuhan kami rindu akan juga memiliki porta Tulungagung Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati supaya setiap porta yang ada mereka boleh antusias dalam pelayanan di setiap bidang dan mereka dalam kerjasama dengan Yamari. Terima kasih Bapak, kami bersyukur kepada Tuhan kalau tanggal 29 November 2025 kami rindu Tuhan mengadakan lomba vokal klub sekolah minggu dengan bekerja sama dengan gereja-gereja mitra serta seluruh sekolah minggu yang ada. Kiranya Tuhan memberkati persiapan seluruh panitia dalam acara ini. Tuhan memberkati juga kebutuhan dana dan juga semua pihak yang terlibat. Kiranya Tuhan campur tangan sehingga acara ini bisa berlangsung dengan lancar dan jadi berkat. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, sahabat Yamari, mitra dan mitra Yamari yang saat ini sedang sakit. Kiranya Tuhan, Engkau Allah penyembuh, memberikan kesembuhan secara sempurna. Hamba berdoa Tuhan untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas Abdianto. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, dan ketetapan Tuhan, sehingga hamba-Mu boleh mengalami pemulihan demi pemulihan kesehatan, baik itu jantungnya, juga hip, pinggulnya Tuhan, supaya Tuhan jamah campur tangan sehingga terjadi mujizat kesembuhan. Kami bersyukur buat hamba-Mu Ibu Evangelis Lydia Purnama yang sudah sembuh dari operasi katarak. Kiranya Tuhan campur tangan dalam pemulihan secara sempurna sehingga penglihatannya boleh jelas Tuhan. Kami bersyukur untuk Ibu Lydia Pasila di Jakarta, Ibu Rina Rusianti, Ibu Bekti Widi Nurani, Ibu Lisiana Sulaiman, Ibu Maria Kristiana, Ibu Vera Tunggalwijaya yang sedang dalam pemulihan. Kiranya Tuhan pulihkan secara sempurna kesehatan mereka sehingga mereka dapat kembali melayani dan jadi berkat. Kami berdoa juga untuk kesembuhan Ibu Lina Herliana pasca kemoterapi untuk sakit kansernya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan sehingga ketika mengalami akan operasi, Tuhan berikan kesiapan sehingga Ibu Lina boleh tetap sukacita dan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kami doakan juga Bapak Anton Sukianto di Jakarta yang mengalami sakit pada saraf kelima di bawah telinganya, Bapak Surya Singgi di Jakarta dari gangguan saraf di kepala, Bapak Jansen Diki Suseno yang menjalani kemoterapi karena kanker paru-paru, Ibu Ivon dari demensia, Saudara Irwan yang mengalami kelemahan otot, Ibu Lilis yang mengalami autoimun, Bapak Pendeta Gunawan Setia Dharma
yang mengalami sakit leukemia serta sedang menjalani kemoterapi. Tuhan tolong biarlah mujizat-Mu terjadi, kuasa bilur-bilur-Mu Tuhan menjamah dan menyembuhkan mereka. Ibu Hilda Tirta Jaya yang sedang menjalani cuci darah, Bapak Iwan Santoso di Semarang yang mengalami sakit kanker paru-paru, Ibu Lani Ludirja, Tuhan tolong dalam gangguan jantungnya. Bapak Matthew Ludirja di Amerika yang mengalami sakit demensia, Ibu Hernita Ludirja di Australia, Bapak Yakub Sabanda di Ambon, Bapak Lius Linarko di Jakarta, Bapak Budianta Mustari di Bekasi, Ibu Ongko di Surabaya, Ibu Juliana Gungguhamu di Sumba, serta semua sahabat Mitra Yamari yang lain yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, tetapi mereka mengharapkan pertolongan-Mu ya Tuhan. Kiranya kuasa darah Yesus, kuasa bilur Yesus boleh melawat dan menyembuhkan mereka dari segala kelemahan tubuh, dari segala sakit penyakit. Dan kami percaya Tuhan, kuasa mujizat-Mu tetap nyata sampai saat ini. Kami berdoa juga untuk sahabat dan Mitra Yamari yang saat ini sedang mengalami berbagai tantangan dalam kehidupan, baik keluarga, baik pendidikan, dan juga usaha mereka yang saat ini mengalami hambatan. Bapa di surga, kiranya kuasa-Mu bekerja Tuhan. Engkau membuka jalan, Engkau menyatakan mujizat kuasa-Mu atas mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan jalan keluar dalam setiap masalah, dan mereka boleh bersukacita karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini juga kami bersyukur Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa kami, bangsa Indonesia, biar Indonesia boleh dipulihkan baik dalam segi politik, sosial budaya, perekonomian. Kiranya Tuhan menjamah, memberkati pemerintahan bangsa kami. Terima kasih Bapa. Doa dan permohonan serta ucapan syukur ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan mengakhiri ibadah online Yamari ke-248 ini. Sebelum kita menutup ibadah dan menerima doa berkat, mari kita menyanyikan pujian Besar Anugerah-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di sorga, dari Tuhan Yesus Kristus, oleh Roh-Nya yang kudus, menyertai setiap sahabat dan mitra Yamari dimanapun berada, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam studi, dalam pelayanan, dalam seluruh aktivitas mereka di hari ini.
besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, Shalom, sampai bertemu kembali ibadah online Yamari berikutnya ke 249 hari Sabtu 26 Juli 2025. Mari kita doakan agar perekaman dan pembuatan ibadah online ini berjalan dengan lancar. Amin.